Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Anissa, mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai praktikum virtual menggunakan website OLabs, yaitu dengan materi hukum HUK. Baik, langsung saja. Nah, OLabs. Apa itu OLabs? OLabs merupakan media laboratorium virtual yang dicetuskan oleh CDIC Mumbai dan Universitas Amrita dan didanai oleh Department of Electronics and Information Technology DTIT. Laboratorium online atau OLabs dapat mendukung gaya belajar siswa melalui tutorial, animasi, video, grafik, simulasi, serta ringkasan dengan informasi rinci. OLabs itu merupakan media berbasis eksperimen yang dapat digunakan dengan sistem bimbingan belajar secara perseorangan, sehingga siswa dapat melaksanakan kegiatan praktikum atau melakukan eksperimen secara fleksibel, yang dilakukan kapan saja, di mana saja, lebih murah serta lebih efisien. Adapun pada kali ini kita akan melakukan percobaan menggunakan website OLabs dengan materi hukum HOK. Nah, adapun tujuan praktikumnya yaitu 1. Mempelajari dan memahami konsep hukum HOK. Yang kedua, mencari konstanta pegas. Ketiga, mencari energi potensial pegas. Nah, elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah ia mendapatkan gaya dari luar yang membuatnya berubah bentuk atau bertambah panjang. Salah satunya ialah pegas. Hukum Hooke berbunyi, jika gaya tarik-menarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Secara matematis, hukum Hooke dirumuskan F sama dengan K dikali delta X, di mana F itu adalah gaya tarik, satuannya Newton, K itu adalah konstanta pegas, itu satuannya Newton per meter, delta X itu adalah pertambahan panjang pegas, satuannya meter. Nah, di sini adalah ilustrasi dari pertambahan panjang pegas terhadap gaya yang bekerja pada pegas. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya. Langkah pertama itu kita pastikan dulu komputer atau perangkat yang kita gunakan itu terhubung dengan internet. Nah, di kolom pencarian ini, kita dapat mengetik keywordnya olabs.edu. Kita pilih yang ini. Setelah itu, kita pilih yang paling atas ini, yaitu Online Labs for School. Pada tampilan ini terdapat banyak sekali praktikum-praktikum dengan mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan fisika, jadi kita klik fisik. Nah, pada tampilan ini terdapat banyak sekali percobaan-percobaan, yaitu pada kelas 12, kelas 11, dan kelas 10. Pada kali ini kita akan membahas materi hukum HOK yang yaitu pada kelas 10 dengan judul Verification of Hooke's Law. Kita klik saja. Nah, pada tampilan ruang laboratorium ini terdapat teori. Teori ini ialah materi yang dapat kita pelajari sebelum kita melakukan percobaan. Jadi di sini materi-materinya sudah terlampir. Di sini juga ada yang namanya prosedur. Prosedur ini ialah langkah-langkah atau panduan untuk kita melakukan percobaan. Nah, di sini kita klik simulator. Simulator ini adalah ruang praktikum atau ruang simulasi yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan. Kita klik saja Go It. Nah,
Pada tampilan ini sudah lengkap alat dan bahan yang kita gunakan atau yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan hukum hook, yaitu ada penggaris, ada pegas, ada statif, dan ada massa beban. Bebannya ini berbeda-beda, ada yang memiliki massa 2 kilo, 5 kilo, 8 kilo, dan 10 kg. Nah, di samping sini juga ada tabel observasi atau tabel pengamatan yang nantinya dapat kita isi sesuai hasil pengamatan yang kita peroleh. Baik, langsung saja kita klik massa beban yang paling kecil 2 kilo. Kita klik saja, double klik, maka bebannya itu akan berpindah dan menggantung pada pegas. Nah, saat bebannya ini tergantung, maka panjang pegas ini akan bertambah. Nah, pertambahan panjang pegasnya ini merujuk pada angka 1,55. Kita masukkan dulu angkanya. Setelah itu, kita gunakan massa beban yang kedua, yaitu 5 kilo. Nah, dengan menggunakan massa beban 5 kilo, maka pertambahan panjang pegasnya berdasarkan pengamatan saya itu adalah 4. Kita isi 4. Setelah itu kita gunakan massa beban yang ketiga, yaitu 8 kilo. Berdasarkan pengamatan saya, dengan massa beban 8 kilo, pertambahan panjang pegasnya yaitu sama dengan 6,5. 6,5. Massa beban yang terakhir yaitu 10 kilo. Dengan menggantungkan massa beban 10 kilo pada, maka pertambahan panjang pegasnya di sini sebesar 8. Setelah itu kita klik plot untuk menampilkan grafiknya. Nah, di sini akan muncul grafik mengenai pertambahan panjang pegas terhadap gaya yang bekerja pada pegas. Nah, pada percobaan ini, dengan menggunakan website OLAPS, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar massa beban yang digantung pada pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin membesar. Nah, semakin besar pertambahan panjang pegas, maka gaya yang bekerja pada pegas pun semakin besar, yaitu yang dimunculkan pada grafik ini, yaitu semakin besar pertambahan panjangnya, semakin besar pula gaya yang bekerja. Nah, pada percobaan kali ini, variabel manipulasinya itu adalah massa beban, yang kita manipulasi sebanyak 4 kali. Nah, dari data ini nanti kita bisa menghitung konstanta pegas dan yang lainnya. Baiklah, demikian video tutorial dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.